Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk rahmat-Mu yang baru dan kasih setia-Mu yang tetap untuk selama-lamanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah kami, mampukanlah kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matius 3 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak muda ugal-ugalan mengemudi kendaraan di jalanan yang ramai dan segera dihentikan oleh seorang petugas yang sedang berpatroli. Ketika diminta menunjukkan surat-surat, anak muda itu marah-marah dan memaki-maki petugas, serta menyebutkan bahwa dirinya adalah anak dari seorang jenderal. Setelah diselidiki, ternyata dia bukan anak seorang jenderal, hanya mengaku-ngaku saja. Kalau ia seorang anak jenderal yang benar, ia pasti menunjukkan sikap yang sopan dan taat kepada aturan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita cenderung bangga dengan pendahulu atau nenek moyang kita yang memiliki prestasi, tapi sering lupa untuk melanjutkan prestasi itu dengan melakukan yang lebih baik. Banyak dari kita yang mungkin tanpa sadar suka memakai nama besar ancestor kita untuk mendompleng diri kita di mata orang lain. Sama halnya dengan ayat ini yang berisi peringatan kepada mereka-mereka yang suka memakai nama Abraham untuk membenarkan diri mereka di hadapan Tuhan, padahal diri mereka sendiri tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan tidak mau hidup dalam kebenaran. Yohanes Pembaptis menegur dengan keras sikap yang seperti ini, dan teguran ini ada baiknya kita juga perhatikan. Kita ambil maknanya yang penting buat diri kita, untuk kebaikan kita. Makna yang pertama adalah, jangan membawa-bawa nama orang tua kita atau kakek nenek kita untuk membenarkan diri di hadapan Tuhan, apabila diri kita sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Hubungan dengan Tuhan merupakan hubungan yang pribadi, tidak bisa diwakilkan atau diwariskan. Kalau kita mau mencari Tuhan, maka Tuhan akan berkenan untuk ditemui. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka kasihilah Tuhan Yesus secara pribadi dan taatilah segenap perintah-Nya. Mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita adalah pelayan Tuhan yang luar biasa, tapi adakah kita sendiri secara pribadi benar-benar menghidupi firman Tuhan? Baiklah kita taat saudara, dan sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya. Yang kedua, jangan bangga dengan status lahiriah kita, yang mungkin keturunan Nabi, keturunan Abraham, keturunan Israel, atau keturunan orang yang saleh, sebab keselamatan adalah urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan status lahiriah kita. Status lahiriah dan keturunan tidak dapat menyelamatkan diri kita.
Kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, singkirkanlah segala ego dan kesombongan diri kita. Entah kita keturunan raja, atau keturunan keraton, atau keturunan ningrat, keturunan bangsawan, atau dari kasta yang tinggi, atau apapun itu, di hadapan Tuhan, semua orang sama saja. Kita harus merendahkan diri dan bertobat di hadapan-Nya. Rendahkanlah diri kita, saudara, di hadapan Tuhan, dan akuilah keberdosaan kita. Sadarilah bahwa kita perlu Tuhan Yesus, sebab tidak ada jalan lain untuk selamat kecuali hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita miliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, bukan lagi sekedar ikut-ikutan. Mungkin saudara dari lahir sudah Kristen, saudara selalu masuk ke gereja, keluargamu semuanya sudah percaya kepada Kristus. Tapi kalau saudara sendiri belum benar-benar percaya kepadanya secara pribadi, itu berarti bahwa saudara belum jadi milik Kristus. Keselamatan adalah urusan pribadi. Maka dari itu milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Akuilah Dia dan terimalah Dia, serta percayalah kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, secara pribadi dalam hidup saudara, agar saudara memiliki kemenangan, sukacita, keselamatan, dan kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Saat ini, kami mau percaya sungguh-sungguh kepadamu. Kami menerima Engkau ya Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami tidak mau hidup dalam dosa, tapi kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus dan taat serta setia senantiasa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, supaya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka, masalah dan persoalan, agar Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kuasa dan terobosan ilahi dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan terjadi pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.